lebih dari itu. Jadi mungkin Bapak Ibu itu sekarang dari provinsi khususnya itu stay di Semarang. Kami juga ingin seperti Semarang, walaupun kami di pedesaan. Kami juga ingin seperti Malang, kami seperti Lembang, dan kawasan-kawasan lainnya yang memang lengkap di dalamnya. Oleh karena itu, tadi yang disampaikan mungkin kami tidak secara detail, tapi gambaran secara luas. Jadi di Pulau Seri ini ada 3 klaster, terdiri dari wisata, ada 8 desa, ada hobi 7 desa, dan ada kopi itu didukung dari 5 desa. Pusat daripada kegiatan ini, pusat dari ibu kota di masing-masing desa ini ada di Desa Pulau Seri. Karena di Pulau Seri ini sebagai kecamatan kami di Pulau Seri. Oleh karena itu harapan kami di Pulau Seri ini ada City Walk yang di dalamnya terdiri dari UMKM seluruh desa, nanti sebagai marketplace-nya itu ada di sini. Jadi orang tujuan pertama kali ke Pulau Seri itu ada di sini. Karena di Pulau Seri juga ada yang namanya FWG, Festival Membunuh, mungkin dari teman-teman provinsi atau skala nasional juga sudah paham terkait itu, sehingga harapan kami kegiatan FWG ini nanti didukung dengan banyak hal, termasuk fasilitas-fasilitas yang ada di dalamnya. City Walk tadi sangat mendukung karena areanya itu ada di area FWG, dari lokasi perempatan pertigaan pasar sampai ke lokasi FWG di lapangan. Harapannya kami lokasi itu menjadi City Walk. Di situ pameran dari UMKM seluruh kecamatan, seluruh desa yang ada di kecamatan bisa ditampilkan di situ. Dan sedikit kita bedah, jadi ada 12 desa. Yang pertama itu tadi disampaikan ada Celkatakan. Celkatakan itu ada 2 klaster pariwisata dan hortikultura. Bagi kami pariwisata ini juga sudah luar biasa. Upaya dari teman-teman Kades beserta teman-teman yang lainnya kegiatannya sudah luar biasa. Igir kandang sempat meledak. Terus di dalamnya sayur juga luar biasa. Jadi igir kandang itu menjadi fenomena yang luar biasa. Hanya terkendala kita ada COVID juga, sehingga pariwisata sangat berpengaruh di situ. Yang kedua, Holti. Holti di sini Celkatakan itu menjadi unggulan. Unggulan jadi secara sayurnya itu punya keistimewaan tersendiri. Cuman untuk penjualannya itu lebih ke daerah tetangga. Karena di situ tidak ada pasar. Di kami tidak ada pasar khusus sayur. Adanya di Purbalingga. Sehingga kita harus jual ke sana. Dan tengkulak yang ada di Purbalingga itu lebih bisa mengerti apa yang dimaksud daripada petani, karena mereka kadang permodalan dan lain sebagainya. Oleh karena itu harapannya kami di Celkatakan nantinya ada pasar sayur sesuai dengan perencanaan. Dulu kita sudah ada rencana pasar sayur di situ, tapi terkendala beberapa hal kami juga tidak tahu. Tapi untuk menjadikan hortikultura ini jalan, salah satunya di Celkatakan itu adanya pasar sayur. Yang kedua, Batur Sari. Batur Sari juga terdiri dari 2 kegiatan, yaitu pariwisata dan hortikultura. Terkait pariwisata sendiri mungkin tadi dianggap tidak ada gitu, tapi kami yang di lapangan sebenarnya itu sudah ada. Cuman masih sebatas masing-masing daripada perorangan. Jadi di sana itu ada pengadaan untuk hewan. Sudah mengirim ke beberapa wisata yang ada di Indonesia. Bali, Bandung, Surabaya, itu kirimnya beberapa dari sini, termasuk ekspor impornya dari sini. Sehingga ketika di lokasi tersebut dari desa, dari OPD terkait itu bisa memfasilitasi, kami yakin itu akan berkembang dengan baik, termasuk hewan ternaknya. Terus di situ juga menjadi sayurnya juga luar biasa. Harapan kami di desa tersebut adanya halte sayur. Yang ketiga, Desa Penakir. Desa Penakir ini penghasil kopi dan holti. Kopi Penakir kami anggap luar biasa dan holtinya juga luar biasa.
Dalam hal ini spesial dari Penakir itu untuk produksi rokok yang ada di Wonosobo, yang ada di beberapa daerah itu dari Penakir. Nah, harapan kami juga di Penakir itu ada sentra tembakau termasuk produksinya. Bisa produksi sendiri, bisa branding sendiri, bisa jual sendiri. Ada hal lain yang menjadi hobi tersendiri buat Pak Gubernur di Penakir, itu wisata komunitas trail. Jadi Pak Gubernur itu sudah beberapa kali, kebetulan dengan saya juga, itu melakukan acara trail Trabas di lokasi Pulau Sari, kebetulan di Desa Penakir. Kalau itu mungkin dihidupkan lagi juga menjadi daya tarik tersendiri. Tapi permasalahannya terkait ada perizinan juga, karena itu lokasinya lokasi perhutani. Yang keempat yaitu Gunung Sari. Gunung Sari itu sentra kopi. Jadi Gunung Sari itu ada yang terkenal, mungkin beberapa sudah kenal kopi Gurilang. Gurilang itu Gunung Sari Pemalang. Kopi andalan Pulau Sari yang sudah mendunia. Kalau kami sampaikan itu sudah mendunia karena sudah banyak diekspor, tapi sifatnya masih perorangan. Harapan kami, walaupun di beberapa desa lain ada kopi, tapi titik utama sentra kopi ini ada di Gunung Sari, sehingga kami mengharapkan di situ ada sentra kopi, produksi kopi, home industri kopi, terkait kopi bisa di situ. Jadi kopi di sini dari mulai penanaman, pengembangan, panen, dan termasuk produksi serta pemasarannya itu difasilitasi di Desa Gunung Sari. Selanjutnya yaitu Desa Jurangmangu. Jurangmangu ini punya keistimewaan sendiri. Jadi dalam FPG ini ada unsur budaya yang luar biasa, yaitu Banyu Panguripan. Ini kemarin malah masuk skala nasional dalam festival ya, itu masuk. Nah, Banyu Panguripan ini itu kegiatannya hanya tahunan. Padahal di situ kopi juga ada, terus hutannya luar biasa. Di sini ada Bukit Subuh juga yang wisatanya sebenarnya sudah ada, hanya fasilitas untuk aksesnya itu masih agak terbatas untuk lokasi. Harapan kami di Jurangmangu ini ada lokasi yang biasa kegiatan untuk kegiatan Banyu Panguripan. Di lokasi tersebut itu menjadi titik orang datang ke Desa Jurangmangu. Jadi di lokasi untuk Jurangmangu, harapan kami sebagai titik untuk kegiatan Banyu Panguripan ini ada balai kesenian, sehingga ketika Bapak Ibu hadir di situ itu bisa ke lokasi tersebut. Di situ bisa menampilkan untuk sejarahnya, untuk beberapa hal terkait Banyu Panguripan di situ. Selanjutnya yaitu Desa Gambuan. Desa Gambuan itu masuk dalam klaster kopi dan pariwisata. Untuk kopi sendiri mendukung daripada klaster yang ada di Pulau Sari, dalam hal ini yang kami prioritaskan di Gunung Sari, tapi Jurangmangu juga sebagai Gambuan juga sebagai penghasil kopi. Tapi untuk pariwisatanya sendiri itu yang tadi disampaikan, pengamatan Gunung Slamet itu ada satu-satunya di Desa Gambuan. Itu satu-satunya. Nah, tapi dari kunjungannya itu masih sebatas kunjungan-kunjungan kegiatan termasuk mungkin dinas pendidikan. Nah, kalau kita kemas dalam wisata, menurut kami, versi kami, ini akan sangat luar biasa. Hanya saja perlu dukungan yang luar biasa juga dari OPD terkait perihal itu. Ada juga Bukit Kukusan. Bukit Kukusan itu sudah berdiri cukup lama sekali. Dulu juga sangat luar biasa. Hanya saja mohon dimaklumi Bapak Ibu bahwasanya wisata yang kita sampaikan dalam RPKP ini wisata desa. Wisata desa itu sangat berbeda dengan wisata yang dikelola swasta. Permodalan secara keseluruhan itu sudah sangat mapan. Lah wisata desa, ketika ada sebuah masalah, contohnya dalam hal ini kita ada COVID, ini secara otomatis bagi yang tidak benar-benar mampu itu akan sangat hancur. Itu yang terjadi di Kukusan.
Oleh karena itu, harapan kami selaku penggiat di Kukusan juga bisa dijalankan lagi. Terus selanjutnya di Desa Karangsari. Di Desa Karangsari pun ada wisata. Yang pertama itu loning. Jadi Karangsari itu termasuk sumber mata air yang sangat melimpah. Jadi satu-satunya desa yang airnya sangat limpah itu di Desa Karangsari. Di situ sudah ada loning. Itu jadi loning itu di situ kolam renang. Dulu itu mengadopsi Ponggok itu. Sudah berjalan, kunjungan juga sudah luar biasa. Hanya saja itu tadi kita sampaikan kembali ketika COVID semua selesai di situ. Gitu. Nah, kami yakin upaya dari pemerintah desa, upaya dari penggiat ini sudah luar biasa. Nah, kalau mau mungkin menjadikan RPKP ini untuk mengungkit kembali RPKP yang dulu dimohonkan, itu bisa kita gali lagi, itu bisa kita kembangkan lagi. Karena dasarnya sudah ada, produknya sudah ada, dan hasilnya ketiga itu juga sudah ada. Selanjutnya rest area. Rest area ini ada juga di Karangsari. Selain loning, itu lokasinya sangat strategis. Jadi jalurnya itu jalur provinsi. Dari sekian desa itu yang masuk jalur provinsi itu Karangsari. Makanya kita dulu harapannya rest area di situ. Sekarang itu kegiatan rest area itu beberapa untuk kunjungan wisata berhenti di situ. Nanti selanjutnya menggunakan shuttle atau jeep wisata. Tapi di sisi lain ada desa sebelah yang kunjungan wisatanya sudah sangat luar biasa, yaitu Desa Warangsanga. Di situ ada wisata religi Mbah Nur. Nah, jadi orang yang akan ke Mbah Nur kebetulan harus melewati Karangsari, itu pasti berhenti di situ. Jumlah kunjungannya ribuan kami anggap untuk satu